Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Bapak Hardi Sanjaya pada mata pelajaran PPI. Kita melanjutkan materi kita ya tentang rukun iman. Sambil disimak video berikut ini. Mata pelajaran PPI kelas 7A sampai kelas 7E tentang rukun iman. Pengertian iman menurut bahasa artinya membenarkan, dan sedangkan menurut syariat Islam yaitu mengakui lisan, membenarkan dengan hati, juga mengamalkannya dengan perbuatan. Sedangkan rukun Islam merupakan pilar yang mencirikan sebagai seorang muslim. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, rukun Islam merupakan suatu perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik, sedangkan rukun iman yaitu suatu amalan bersifat batiniah, juga keyakinan yang ada di dalam hati. Berikut ini adalah daftar rukun iman yang kalian harus ketahui. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah SWT, yaitu percaya kepada Allah, juga berarti percaya kepada Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, percaya kepada ketetapan Allah dan juga sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Iman kepada Allah, seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani semua asma dan juga sifat Allah atau Asmaul Husna. Rububiyah yaitu bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, juga mengetahui alam semesta kecuali Allah. Uluhiyah yaitu bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga Asmaul Husna yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah, juga menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakannya. Lanjut, iman kepada malaikat. Yang kedua yaitu setiap muslim mesti percaya kepada Allah juga, dan juga ciptaan Allah yaitu berupa malaikat. Berikut ini 10 malaikat yang kita wajib ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan menurunkan hujan. Ketiga, malaikat Israfil bertugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Kelima, malaikat Munkar dan Nakir menanyakan roh di alam kubur. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik dan manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu neraka. Lanjut, iman kepada Rasul. Setiap muslim juga harus meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu. Terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib diimani, yakni nabi pertama Adam dan hingga terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Percaya pada nabi dan rasul diwujudkan dengan meyakini serta meneladani setiap kisahnya. Umat Islam juga mesti mengikuti suatu ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Percaya kepada kitab berarti mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab suci tersebut. Umat Islam juga pasti berpegang pada Al-Quran dalam menjalankan kehidupannya. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam ucapan yang merupakan sifat Allah. Mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT, termasuk 4-nya itu kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Umat Islam diwajibkan percaya pada ada hari akhir yang sering disebut dengan kiamat, di mana setiap harinya waktu demi waktu manusia sibuk berurusan dengan urusan dunia. Di hari kiamat nanti semua manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar.
segala amal perbuatan manusia ditimbang, dan di manakah ia layak ditempatkan di surga ataupun di neraka. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, tergantung dari amal perbuatannya. Dan manusia dapat lebih berserah diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengenai tanda-tanda hari kiamat, mengenai hari kebangkitan pada masyar hingga hari akhir itu berada di surga ataupun di neraka. Terakhir, iman kepada hari takdir atau qada dan qadar, seperti yang sudah turun pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 70, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah mengetahui apa-apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hajj ayat 70. Qada yang menurut bahasa yaitu ketetapan. Sebelum manusia lahir dan sebelum ada di dunia, Allah sudah punya ketetapan pada umat manusia. Dia tuliskan pada kitab Lauh Mahfuz, baik tentang hidup, kebaikan, keburukan, juga kematian. Kemudian qadar, menurut bahasa yaitu ketentuan ataupun kepastian Allah, sementara berdasarkan istilah yaitu penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dan juga belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa dipisahkan, karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan. Dari dua kata ini juga dikenal sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah materinya yang dapat saya sampaikan, mohon dirangkum. Dan inilah soalnya, kalian kerjakan, soal wajib ditulis. Ya. Demikian pada materi pada hari ini, kita akhiri dulu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.